Sri itu adalah berkelimpahan, Tumuwuh itu tumbuh. Jadi kita berharap dengan nama Sri Tumuwuh ini semua laku hidup, kebutuhan hidup dan semuanya itu nanti akan tumbuh beriringan sehingga akan menjadi sejahtera. Nah, ketika anak-anak sudah mulai tumbuh begitu, itu kok rasanya itu kayak apa ya, kalau misalnya ayahnya pergi, nggak ada, terus ya udah kita mulai memutuskan suatu keadaan di mana apa yang ada, apa yang di depan mata, ayo kita coba kelola. Oh gitu. Kalau yang olah lahan sih biasanya suami kan, olah lahan gitu kan. Terus suami, "Duk, daripada lama nanem, coba deh kamu ini tanemin sorghum, cantel itu." Itu hampir 2000 meter tak tanam itu semua. Nah, tetangga yang istilahnya tahu, itu kenapa sih Mas Kuko sama Mbak Ati itu nanem makanan burung gitu kan. Aku di rumah itu juga nanam gadung, tanaman yang dia itu bisa kayak ilmu apa tanam tumbuhan ketika dia bertunas, oh mau musim hujan, oh mau nanam apa gitu. Ini baru bersiap nanam padi kita. Terima kasih Mbak Samyati yang sudah datang ke Literasi Desa Tumbuh. Mbak Ati ini datang dari Sri Tumuwuh. Iya. Boleh cerita dulu nggak Mbak? Oke, salam rahayu. Jadi saya dari Sri Tumuwuh. Sri Tumuwuh itu lembaga di mana anggotanya itu merupakan para penghayat, terdiri dari beberapa paguyuban. Ada dari Ngestika Sampurnan, Hardopusoro, PEBM, Sastro Jendro, SPB 45 gitu. Jadi 2 tahun lalu kami para penghayat ini ikut yang namanya Sekolah Agama Leluhur yang diprakarsai oleh MLKI bersama Pusat Studi Pasca Sarjana, khususnya CRCS dari UGM yang mengadakan itu. Setelah itu outputnya kita berkelompok yang konsennya itu tertarik dan minat dengan laku-laku leluhur, kita menjadi satu, terwadahilah menjadi Sri Tumuwuh ini, khususnya bergerak di bidang pertanian gitu. Berarti Sri Tumuwuh adalah tempat di mana yang tertarik untuk terkait dengan laku-laku leluhur Iya. yang apakah ini fokusnya di pertanian atau juga? Tidak juga sih, sebenarnya terintegrated. Cuman fokus utamanya itu di bidang pertanian. Tapi kita juga membicarakan tentang ya sandang, papan, pangan. Nah, kalau pangan ini identik dengan dari pertanian dulu ya, begitu. Kalau kegiatannya di Sri Tumuwuh itu seperti apa Mbak? Kegiatan rutin itu ada pertemuan lapanan 35 hari sekali. Jadi itu konsep bulan Jawa ya. Setiap minggu pon kita bertemu begitu. Tapi juga ada pertemuan di luar itu, misalnya pertemuan evidensial itu. Misalnya ada sesuatu kita harus rembuk, kita datang. Terus misalnya ada ritual-ritual tertentu, kita bergabung juga. Misalnya kita ada lahan, terus di situ mau panen gitu, ya ada ritual wiwitan, kita bareng-bareng. Nah kalau jenengan sendiri proses belajarnya kepripun itu Mbak? Dari mana kayak gitu? Kalau saya sih karena orang tua sudah petani ya, terus mencontoh mbah saya juga. Kebetulan kan yang sebagai penghayat itu mbah dari ibu saya. Dulu itu saya kalau diajakin tuh nggak mau. Ayo belajar gini-gini kan. Mau mbah angel sih, susah gitu. Nah setelah berjalannya waktu, nggak tahu kenapa kayak ada magnet tersendiri, kayak apa ya, daya tarik tersendiri yang itu tidak bisa saya hindari. Kayak model, udahlah aku sudah punya hidup sendiri, yang notabene saya itu latar belakang studinya dulu kesehatan gigi, lalu psikologi, terus ada tarikan kuat dari dunia apa sih namanya, laku-laku leluhur dan koneksinya pertanian kayak gitu kan. Ya udah terus mengalir, berjalan, menikmati, akhirnya jadilah seperti ini. Udah berapa tahun Mbak kalau boleh tahu?
Kalau yang secara pribadi itu saya bersama suami itu udah 8 tahun, 9 tahun lalu. Itu berarti kayak keputusan bersama kayak gitu? Iya. Ini lakunya sebaiknya kita mengikuti laku leluhur atau gimana itu prosesnya? Prosesnya itu kan dulu kan suami itu aktif di salah satu kegiatan di luar ya, organisasi dan pekerjaan luar lah. Nah ketika anak-anak sudah mulai tumbuh begitu, itu kok rasanya itu kayak apa ya, kalau misalnya ayahnya pergi, nggak ada, terus ya udah kita mulai memutuskan suatu keadaan di mana apa yang ada, apa yang di depan mata, ayo kita coba kelola, Oh. gitu. Kenapa kita tidak kelola apa yang ada di depan kita, itu keputusan yang sangat dewasa ya, Iya. saya anggap, maksudnya keputusan yang udah cukup dengan diriku sendiri nih kayak gitu, dengan itu adalah keputusan yang sangat-sangat luar biasa menurutku pribadi kayak gitu. Eee, Kalau boleh tahu nggak Mbak, Sri Tumuwuh itu sendiri artinya sebenarnya apa Mbak? Sri itu adalah berkelimpahan, Tumuwuh itu tumbuh. Jadi kita berharap dengan nama Sri Tumuwuh ini semua apa ya, laku hidup, kebutuhan hidup dan semuanya itu nanti akan tumbuh beriringan sehingga akan menjadi sejahtera. Jadi kayak kayak filosofi dulu, ada kata gemah ripah lojinawi toto tentrem titi raharjo gitu ya. Jadi itu konsepnya begini Mbak, jadi kalau, di era modernisasi sekarang ini kan orang itu berpatokan pada cukup itu melihatnya materialisme ya. Dia punya apa, dia tampak seperti apa. Kalau kita mengubah mindset berpikir tidak seperti itu. Tapi kita tidak berorientasi di luar, tapi kita orientasinya di dalam. Ketika hidup itu sedikit, tapi kita merasa cukup, ya itulah hidup kita. Jadi berusaha bersyukur apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah itu di Sri Tumuwuh sendiri proses apa ya, pertukaran informasi mungkin ya Mbak, terkait dengan rasa syukur atau kemudian kecukupan kayak gitu tuh seperti apa Mbak, diskusi-diskusi yang ada di Sri Tumuwuh sendiri? Nah kalau di Situmumu itu kan karena gabungan dari teman-teman yang misalnya ini penghayat dari paguyuban Sastro Jendro, ini paguyuban Hardopusoro, ini paguyuban Ngestika Sampurnan begitu kan. Itu memang punya istilahnya ritus-ritus atau ritual-ritual atau doa-doa secara masing-masing. Tapi secara konseptual endingnya sama bahwa kita itu istilahnya melakukan apa yang menjadi laku-laku leluhur yang berkonsep pada kayak manunggaling kawula Gusti gitu loh, gitu. Ya awal mula sih kayaknya apa berat ya Mbak ya, ketika dulu itu kita nerima duit bayaran gitu bulanan terus nggak ada. Kayak 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 perempuan itu, "Ih kok habis ini kayak gini ya?" Tapi suami saya itu selalu mengajarkan gini, "Udah segitu mesti cukup." Kalau aku mengajukan gini, "Mas besok mau bayar ini, mau berkebutuhan ini." Gitu kan. Ah santai dia tuh jawabnya, "Mesti sisuk ki ono, besok ada," kayak gitu. Nah setiap kali kayak gitu, pelajaran itu mulai belajar. Jadi belajarannya itu secara alami, secara intuisinya itu dapat ketika, oh setelah kita nggak gelisah, kita menetap, kita berserah, itu ternyata ada juga jawabannya. Kayak misalnya di dunia pertanian yang kita geluti sekarang ya, itu awal mula itu kita itu mungkin di wilayah setempat kami nanam, itu dianggap gila. Karena kita itu nanam, awal itu nanam sorghum. Kalau yang olah lahan sih biasanya suami kan, olah lahan gitu kan, terus sudah jadi bedengan-bedengan sawah gitu kan. Suami, "Nduk, daripada lama nanam, coba deh kamu ini tanemin sorghum cantel," itu. Nah itu kan, terus tak tanemin. Itu hampir 2000 meter tak tanemin itu semua. Nah tetangga yang istilahnya tahu, tidak secara langsung ke kita sih, cuman kasak-kusuk, cuman ada sampai ke kita. "Itu kenapa sih Mas Kuko sama Mbak Ati itu nanemnya nanem makanan burung?" Gitu kan. Nah sebenarnya setelah ditelusuri, si sorghum itu
itu merupakan tanaman yang dimuliakan pada zamannya, zaman leluhur kita dulu. Eee, itu terbukti di relief Candi Borobudur, itu ada sorghum. Terus di Serat Centini, Kitab Sutasoma, leluhur kita itu dulu, istilahnya mengkonsumsinya sorghum sebelum ada padi. Dulu ada sih padi lokal Nusantara, tapi secara masif padi itu kan, apa namanya, proses, masif di Nusantara ini adalah dibawa oleh tanda kutip ya, itu. Nah setelah berproses, panen raya sorghum, terus apa namanya, itu juga perjuangannya lucu juga. Ketika kita panen, belum tahu caranya, kita belajar. Terus manggil perontok itu, kalau 2000 meter itu kan luas, kalau pakai tangan itu kan juga enggak tahu sampai kapan selesainya. Kita panggil tukang treser yang ngerontokin padi itu. Saya panggil, "Lek, tolong dibantuin ngerontokin itu ya." "Aduh saya belum bisa Mbak." "Kalau dicoba mau nggak?" Beruntungnya mau. Akhirnya berhasil, terus kita jemur. Setelah itu tahapannya nyelep. Nah itu gimana nih, kalau dulu kan pakai apa namanya, lesung gitu ya. Nah kita bukan anti modernisasi, enggak, cuman kita mensinkronkan sehingga kita itu terkoneksi dengan semesta. Jadi modern juga dipakai, tapi nalarnya juga ada supaya semua terjaga, harmoninya ada. Kita panggil tukang slep beras. "Mas tolong dong dislepin, aku punya sorghum." "Kayak apa Mbak? Saya nggak bisa." Dia punya komunitas penslep beras itu kan, tanya nggak ada satupun yang bisa. Yang penting dicoba dulu, akhirnya udah nyoba, terus apa namanya, "Mbak kalau kayak gini gimana? 1 kali lagi." Udah berhasil, kita packing-packing rapi, itu bisa eksis kita pasarin sampai istilahnya di luar Pulau Jawa, kita kirim-kirim. Dan waktu itu kita ikut lomba tumpeng sorghum Nusantara, dapat nominasi juara pertama, itu. Lalu setelahnya itu nanam singkong. Singkong itu yang awal mula ditebas, satu hamparan itu dibeli tengkulak. Terus kita tidak lelah nanam lagi, sampai ada yang bilang, "Itu lahan bagus-bagus kok cuma ditanamin singkong, padahal biasanya padi," gitu kan. Nah, suami saya itu bilang, "Nduk, itu singkongnya itu diopeni, akhirnya dikelola sendiri dari tanam sampai pasca panen sampai olahan, kita bisa buat olahan gatot." Yang istilahnya itu kan juga makanan, Iya, tradisional. iya makanan tradisional dan sebenarnya kalau saya ngelihat sih, adanya padi beras itu kan juga dulu politik ya Mbak, itu Iya, kan sejarah politiknya Indonesia kayak itu kenapa wilayah-wilayah yang lain harus menanam beras juga akhirnya sekarang kayak gitu. Dengan adanya singkong dan pilihan alternatif karbohidrat lain itu kan sebenarnya sangat membantu sebenarnya iya. kayak gitu kan, hanya karena politiknya saat itu aja kayak gitu. Nah kalau sekarang kan ada perubahan iklim juga kayak gitu ya, Mbak. Pemilihan tanamannya itu seperti apa akhirnya? Menyesuaikan dengan Pronoto Mongso atau seperti apa Iya, kayak itu kita pemilihan ini? patokannya itu bukan bulan Januari, Februari apa itu, tapi memang menyesuaikan Pranoto Mongsonya. Jadi aku di rumah itu juga nanam gadung, tanaman yang dia itu bisa kayak ilmu apa, tanam tumbuhan ketika dia bertunas, mau musim hujan, mau nanam apa gitu. Ini baru bersiap nanam padi kita. Oke. Nah, boleh cerita dikit nggak, Mbak? Banyak juga boleh sih. Pranoto Mongso di Jawa itu seperti apa sih, Mbak, sebenarnya? Kalau Pranoto Mongso di Jawa itu kan kayak misalnya mongso kepisan, kepindo, ya kayak gitu. Itu membaca angin, membaca istilahnya tanaman-tanaman yang endemik yang mulai bertumbuhan kayak gitu, disesuaikan dengan kayak, ini berapa hari biasanya kayak gitu. Jadi bukan berpatok pada bulan-bulan Masehi ya, tapi memang, kayak gitu feeling-nya itu jalan kayak gitu. Berarti itu nggak ada pembelajarannya, misalnya
sosialisasi Pranata Mongsa itu nggak ada ya, Mbak? Itu belajar laku dan ninteni. Oh. Iya. Nah, kalau di Sri Tumuwuh sendiri apakah mengupayakan tentang bagaimana keberlanjutan pengetahuan leluhur itu atau seperti apa, Mbak? Iya, kita edukasi. Jadi itu basicnya dari bawah, Oke. istilahnya dari prasekolah sampai usia lanjut, kita terus melakukan edukasi itu istilahnya menginformasikan setiap laku-laku leluhur secara luas dan secara masif. Oke. Boleh diceritain nggak, Mbak? Maksudnya kalau misalnya ada yang mau tertarik ikut belajar kayak gitu tentang, eee, tata laku leluhur ini, gimana kalau Bebas sih, Mbak. Jadi kalau misalnya ini tinggal janjian aja, bisa kontak ke Sri Tumuwuh, nanti bisa datang ke rumah. Atau kalau misalnya pas pertemuan atau ritual-ritual tertentu, bisa ikut. berarti ini terbuka untuk umum Boleh. segala Iya, usia kayak gitu ya, Mbak, iya. kayak gitu. Sangat terbuka. Kalau pertanyaan terakhir nih, Mbak, harapan dari Mbak Ati sendiri terhadap pengetahuan leluhur dan apa yang harapan untuk Sri Tumuwuh ke depannya juga seperti apa, Mbak? Jadi harapan besarnya Sri Tumuwuh ini ya, bisa menghidupkan kembali laku-laku leluhur supaya membumi lagi di bumi Nusantara ini, sehingga kita yang berada di sini itu bisa memahami bahwa kita hidup di sini saat ini dan di sini supaya kita bisa hidup bersinergi dengan semesta gitu. Sehingga kehidupan ini terjaga. Terima kasih banyak, Mbak Ati. Diriku sendiri belajar banyak dari sini. Yang salah satu yang kuambil adalah menyeimbangkan antara keinginan dan juga kebutuhan kayak gitu kan. Rasa cukup itu tidak selalu diukur dalam bentuk materi Iya. seperti itu. Terima kasih banyak, Mbak Ati. Sama-sama, senang juga.